Selamat malam sahabat dunia kampus. Kali ini kita sharing ya cara membuat proposal penelitian ya. Skripsi bab 1 sampai 4 ya. Ini kita menggunakan data sekunder ya yang ada di bursa ya tentang nilai perusahaan ya. Tahapan-tahapannya ya, yang pertama ya penjelasan ya tentang hal yang sifatnya umum ya sebelum kita bicaranya tentang nilai perusahaan ya, bisa tentang perkembangan perekonomian misalnya ya, kita pakai skripsinya Nyoman Julianti ya. Itu beberapa paragraf ya. Ini kita penjelasannya cepat-cepat ya biar waktunya cukup 10 menit ya sahabat kampus ya. Lalu hal yang sifatnya umum misalnya tentang bursa gitu ya. Lalu berikutnya kita tentang nilai perusahaan ya ke variabel Y-nya ya. Di sini ada penjelasan ya pakai Suat Husnan gitu ya. Ini buku rujukannya ya sahabat dunia kampus ya. Pengertian-pengertian ini ya, buku undang-undang peraturan pemerintah misalnya gitu ya. Lalu setelah Y-nya ya ada fenomenanya ya, ini berupa tabel ya, ini bisa pakai diagram ya. Lalu berikutnya ada penjelasan tabel ya atau diagram yang dibuat gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke variabel gitu ya. Setelah fenomenanya ada tabel dijelasin ya. Lalu di sini ke struktur pemilikan ya. Nah, ini langsung ke variabel X1 gitu ya. Struktur kepemilikan itu kan ada dua, uh, anggap secara umum ya dua ya, manajerial ya, institusi ya, juga publik sih gitu ya. Di sini kepemilikan manajerial gitu ya. Dijelasin dulu struktur kepemilikan apa ya, baru kepemilikan manajerial di X1 ya. Terhadap Y gitu ya. Ada pengertian kepemilikan manajerial apa gitu ya, lalu pengaruhnya seperti apa terhadap Y ya, lalu ada mappingnya di sini ya. Mapping penelitian sebelumnya yang positif siapa, negatif siapa ya, yang tidak berpengaruh juga gitu ya. Dimasukkan semua. Cara membuat mappingnya ada di playlistnya skripsi ya, sahabat dunia kampus ya. Untuk variabel selanjutnya juga sama ya. Eh, Variabel X2 ya terhadap Y ya. Ada arti ya, ada apa namanya hubungan ya, ada juga mapping ya. Nah, terakhir judulnya ya. Lalu berikutnya rumusan masalah ya, ini hal yang sifatnya standar ya. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Nah, gitu ya, dan seterusnya ya. Tujuan penelitian juga sama ya. Umum ya, untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh, nah, gitu ya. Dan seterusnya manfaat penelitian juga ya, ada manfaat teoritis ya, ada manfaat praktis ya. Nah, lalu selanjutnya di bab 2 ada landasan teori ya. Yang pertama kita bicaranya tentang grand teori ya. Yang pertama grand teorinya teori sinyal. Silahkan dijelaskan ya. Ini 2 halaman lebih harusnya sih ya. Lalu berikutnya supporting teorinya ada teori keagenan ya. Nah, juga dijelaskan silahkan. Paling enggak minimal ada beberapa sumber gitu ya. Lebih dari 3 gitu ya harusnya ya sumbernya. Bukan dari jurnal ya, karena ini pengertian-pengertian ya. Ngambilnya dari buku-buku misalnya dan lain-lain. Bisa juga dari peraturan pemerintah, undang-undang gitu ya, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia juga bisa ya. Lalu berikutnya langsung ke variabel ini ya, ada variabel nilai perusahaan ya, dijelasin panjang lebar ya, X-nya ya dan seterusnya ya, X1, X2, X3 ya, dijelasin nih, harus panjang lebar dijelasin ya biar pemahamannya cukup gitu ya. Sampai terakhir ukuran perusahaan ya. Berikutnya di 22 ada penelitian sebelumnya ya, ini dijelasin singkat gitu ya. Nanti dibuatkan tabel terakhir ya, tabel ringkasan penelitian sebelumnya ya. Untuk ringkasan penelitian sebelumnya juga ada di playlistnya skripsi ya. Nah, silahkan disimak. Selanjutnya ada kerangka berpikir ya. Kerangka berpikir ini ya isinya ya hal yang berkaitan dengan bagaimana sih penelitian ini dibuat gitu ya. Misalnya di sini kita bicaranya tentang nilai perusahaan ya. Lalu ya I-nya maksudnya ada teori yang digunakan kaitannya seperti apa ya, teori sinyal dan agensi tentunya ya. Lalu ada ya kajian empirisnya ya, yang penelitian sebelumnya ya. Artinya semua penelitian yang dirujuk bisa dimasukkan di sini gitu ya. Ya, yang terakhir ya hubungan singkat ya antara variabel X1 dan seterusnya terhadap Y gitu ya. Yang berikutnya ya masih di bab 3 ya. Ini gambar kerangka apa namanya berpikirnya ya.
31 dan 32 dan konsep penelitian ya. Kerangka berpikirnya begini ya. Modelnya ya. Lalu ada model atau konsep penelitiannya ya. Yang terakhir ya di bab 3 ada hipotesis. Ya, hipotesis itu isinya ya variabel X1 ya. Ini penelitiannya kuantitatif ya. Pengaruhnya terhadap nilai perusahaan ya, kemungkinan terhadap nilai perusahaan ya. Di sini dijelaskan arti dulu ya, baru juga apa namanya teorinya dimasukkan ya. Ini kan ada keterkaitan dengan teori agensi misalnya ya. Lalu ada penelitian sebelumnya ya yang mensupport hipotesis positif ini. Yang positif aja nih dimasukin ya untuk mensupport apa namanya hipotesis satunya ya dan seterusnya ya sahabat dunia kampus ya. Kita lewat aja ya biar nggak lama ya waktunya mepet ya, maksimal 10 menit bab 1 sampai habis, sampai bab 4 habis ya. Di bab 4 ada metode penelitian ya, ada lokasi ya, ini hal sifatnya umum ya, objek penelitian juga ya, identifikasi variabel ya yang isinya ya penjelasan singkat ya, disebutin aja ya. Di sini identifikasi variabel dependen ya, y-nya itu nilai perusahaan ya. Lalu variabel independen ya disebutin aja, ada X1 sampai X5 ini ya. Manajemen ya sampai ukuran perusahaan ya. Lalu di definisi operasional baru dijelaskan ya nilai perusahaan itu apa, lalu rumusnya begini ya. Ini pakai price book value gitu ya. Ada rumus turunannya ya nilai buku gitu ya. Lalu berikutnya X1 ada kepemilikan manajerial ya, ada rumusnya juga kepemilikan institusi ya, profitabilitas ya, ada rumusnya ya, leverage juga gitu ya, ukuran perusahaan juga gitu ya. Lalu selanjutnya ada jenis dan sumber data, ini umum aja ya, ada jenis data kuantitatif, kualitatif ya, ada sumber data sekunder, primer gitu ya, ada juga populasi dan sampel, nah, populasi apa gitu ya dan seterusnya ya. Bisa ditaruh tabel ya, cuman dilampirin ya tentang jumlah populasi gitu ya. Lalu ada sampel ya, sampel ini ada kriterianya ya, ini pakai positive sampling ya. Kriterianya ada 5 ya. Nah, ini tabelnya ya. Juga ya di playlist juga ada ya tentang cara membuat kriteria penentuan sampel ya. Silakan disimak ya. Berikutnya ada metode pengumpulan data ya. Lalu teknik analisis datanya ya, ada analisis deskriptif ya dan regresi ya. Ini rumusnya ya, rumus regresinya ya. Lalu berikutnya ya ada asumsi klasik ya. Uji asumsi klasik. Salah nih, klasik. Klasik gitu aja ya. Ada normalitas ya, multikol ya, autokorelasi ya dan heteros ya. Lalu ini satu rangkaian ya dengan uji regresi ya, ada uji koefisien determinasinya ya, uji F dan uji T-nya ya. Ya ini udah ke bab hasil ya, sahabat dunia kampus ya. Begitu ya secara umum ya apa namanya video singkat ya tentang ulasan mengenai tahapan atau proses dalam pembuatan skripsi bab 1 sampai 4 ya. Untuk video-video lainnya ya yang masih berkaitan dengan skripsi silahkan dicek di playlistnya skripsi ya atau review ya, atau video lainnya dilihat di playlist ya yang berkaitan gitu ya. Demikian video kali ini ya, mudah-mudahan membantu sahabat dunia kampus semua ya dalam menyusun proposal ya atau skripsi yang sedang dibuat. Tentunya tetap semangat, semoga lancar ya. Selamat malam.